bagaimana caranya supaya orang bisa paham smart farming ini yang katanya ada modul sensor, yang ada katanya IoT dan bisa dihubungkan dengan Android. Ini mekanismenya gimana sih? Halo kawan Baper, bertemu lagi dalam podcast Baper, Omong Pertanian Peternakan. Bersama saya, Fitri Manihurup. Hari ini, kawan Baper, kita kedatangan tamu dari kota dengan julukan Tapis Berseri, Kepala Balai Pelatihan Lampung. Selamat datang Bapak Dr. Abdul Roni Angkat STP MSI, atau dengan sapaan akrabnya Pak Roni. Ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak Roni? Perjalanan dari Lampung ke Kupang itu bagaimana Pak? Ya, sebelumnya saya perkenalkan sapaan orang Lampung ya, Tabe pun. Tabe pun. Jawabannya iya pun. Oh iya pun. Iya pun. Ya. Jadi kalau perjalanan dari barat ke timur itu emang serunya itu ya kurang tidur itu aja. Kurang Tidur. Karena memang flight itu membuat kita harus menginap di bandara. Ya, Mbak Fitri ya. Jadi ini kalau saya agak-agak jet lag ini ya karena memang ya kurang tidur ya. Jadi jam 2.30 dari sana nyampe di Jakarta jam 4 ya kita harus tidur di bandara dulu. Nah, transit dari jam 2 nyampe sini, berangkat baru jam 6 nyampe sini. Ya, jadi kalau kelihatan itu ya masih jet lag. Jet lag ngantuk. Jet lagnya bukan karena perbedaan waktu tapi karena ngantuk ya Pak. Oke, terima kasih Bapak sudah datang ke Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Di sini kita juga ada peserta pelatihan dari Smart Farming, yaitu Pak Oya. Selamat datang Pak Oya dari Kabupaten Lampung. Pak Vincent, selamat datang Pak Vincent dari Kabupaten Belu. Dan Pak Steven, selamat datang Pak Steven dari Kabupaten Belu juga. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang tentang smart farming. Apa sih smart farming itu dan bagaimana sih smart farming itu? Tapi sebelumnya kita mau ngobrol dulu nih sama Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Pak, Balai Pelatihan Pertanian Lampung ini kan ngomong-ngomong katanya dapat nominasi sebagai balai terinovatif dari Badan SDM Pertanian. Ini sebenarnya gimana sih Pak ceritanya? Jadi itu memang suatu berkah ya, disebut terinovatif ya. Mungkin itu penilaian pemirsa ya. Iya. Ya, kita sendiri di Lampung tuh Mbak Fitri, bagaimana berpikir anti mainstream tadi. Oh, anti mainstream. Ya, contohnya ya smart farming ini. Kalau bicara smart farming kan pasti ya, mungkin teman-teman Stephen juga tahu, sering lihat di YouTube ya, itu di Google, mahal. Iya. Diperkenalkan vendor-vendor itu mahal. Nah, judulnya ini kalau misalkan ini rusak, terus gimana beresinnya? Nah, bagaimana perbaikinya? Lalu kita coba nih, bagaimana caranya supaya orang bisa paham smart farming ini yang katanya ada modul sensor, yang ada katanya IoT dan bisa dihubungkan dengan Android. Ini mekanismenya gimana sih? Dan ini kayaknya penting diketahui dulu sebelum kita berpikir beli barang yang mana. Nah, akhirnya teman-teman tuh riset. Setahun loh risetnya Mbak Fitri. Jadi setahun. Itu mulai nanam kubis ya berkali-kali, terus dievaluasi. Ada edisi kebakar, ada edisi delay, ada edisi nggak ada sinyal, ada yang hilang dan seterusnya dengan bermakainya. Karena kita ingin mencari sebuah teknologi yang murah secara harga, gampang direplikasi, dan kalau misalnya rusak itu barang itu ada di marketplace gampang. Iya. Nah itu poinnya. Nah akhirnya muncullah teknologinya ini yang dikasih sama teman-teman sekarang ini. Iya. Jadi benar-benar terinovasi ya, karena menerapkan pelatihan-pelatihan teknologi-teknologi yang terbaru dan bisa diakses oleh semua petani. Itu ya intinya Pak. Low cost kita sebutnya itu. Cost, iya, low costnya itu, biaya rendah. Biayanya rendah dan bisa diakses oleh semua petani. Iya, benar. Gitu ya, Pak. Nah, ngomong smart farming ini kan ada materi tentang KUR ya Pak, kredit usaha rakyat. Sebenarnya apa sih hubungan antara smart farming dengan kredit usaha rakyat itu sendiri Pak? Ini pertanyaan menarik ini dan selalu dihubung-hubungkan ini. Jadi begini, KUR itu kan bantuan permodalan untuk petani-petani kita yang disubsidi oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini paket ya, satu paket yang bisa mendukung permodalan. Nah, dengan smart farming ini, mudah-mudahan salah satu proses produksi itu ada proses penyiraman, ada tenaga yang berangkat ke lapangan untuk pengaturan air dan seterusnya. Ini bisa dihandle dengan menggunakan Android. Kalau bahasa di sini tendes kakak, ya dengan menggunakan tombol itu bagus, keren. Nah, berapa yang bisa dihemat? Nah, yang dihemat ini tentunya menjadi efisiensi di proses produksi, lalu produktivitas meningkat. Nah, KUR ini menambah keyakinan bagi yang ingin mendapatkan KUR, wah ini saya udah mulai efisiensinya udah bagus nih, produktivitasnya nanti akan meningkat ini. Saya berani nih ngambil KUR ini. Oh, jadi untuk petani. Iya, petaninya akan berani ini ya. Ini saya akan bisa mengalihkan modal sebagaimana adanya. Nah, lalu si pemberi dengan adanya intervensi salah satu teknologi smart farming ini, dia lebih yakin pasti dia bisa ngembaliin modal nih karena efisiensinya ini udah oke. Produktivitasnya sudah oke. Ya, mungkin ya seperti ya Pak Stephen ini ya, Pak Oya, Pak Vincent ini
yakin dengan ada itu harusnya lebih yakin. Kenapa? Banyak hal, apalagi di sini sulit air Mbak Fitri. Dengan adanya pengaturan air menggunakan Tendes Kakak ini saya lebih senangnya Tendes Kakak ini kayaknya seru nih. Menggunakan Android ya seperti HP kita ini. Nah ini kan sangat memudahkan sekali. Ya. Ya karena saya tahu di sini kan air itu jadi masalah. Nah dengan adanya ini penyiraman itu benar-benar terstruktur dan terkontrol dan yang pasti hemat. Hemat ya Pak. Ya. Coba terima kasih Pak. Gimana coba kita tanya sama peserta pelatihan, apakah benar-benar yakin untuk mengakses kur? Bagaimana Pak Vincent? Apakah Bapak benar-benar yakin untuk mengakses kur ini setelah melalui pelatihan-pelatihan smart farming ini? Kita yakin sekali. Saya pribadi saya yakin sekali untuk akses kur, untuk mendukung pelatihan saya nih. Maksudnya setelah pelatihan saya bisa pulang untuk bisa dukung apa yang sudah saya punya. Dengan KUR bisa membantu saya untuk investasi berupa investasi peralatan, perlengkapan pendukung pertanian yang modern. Pertanian yang modern. Jadi Bapak mengakses kur untuk menerapkan smart farming ini ya Pak? Ya. Pastinya ya. Nah Pak, kembali lagi ke Pak Roni. Pak Roni kan si smart farming ini kan pelatihan smart farming ini kan didukung sama programnya RITSI. Apa sih hubungannya antara RITSI dengan si smart farming ini sendiri Pak? Ini RITSI ini kan pinjaman di luar negeri ya. Diperuntukkan bagi teman-teman kita atau adik-adik kita petani milenial ya yang ada di daerah-daerah perbatasan. Ya. Salah satunya seperti daerah Kabupaten Belu ya, Betul, Pak. Kupang itu ya, untuk meningkatkan tadi skala hidupnya dari segi kemampuan kapasitas orangnya, ya kemampuan ekonominya ya. Nah, lalu beragam cara ini kita pikirkan apa ya untuk RITS ini benar-benar bisa nendang permodalan yang diberikan paket-paket pinjaman di luar negeri ini. Salah satunya tadi kan ada paket KUR ya, paket KUR untuk mendukung teman-teman RITS ini, adik-adik kita di sini. Nah, smart farming ini juga salah satu salah satu intervensi untuk mendukung program RITS ini. Dengan adanya teknologi smart farming diharapkan nih kemampuan teman-teman menguasai teknologi IT smart farming meningkat. Yang kedua, kepercayaan dirinya untuk melaksanakan agribisnis meningkat. Dan terakhir lagi kemampuannya untuk mengakses kur itu kepercayaan dirinya juga meningkat. Nah, ujung-ujungnya RITSI tadi yang udah diinisiatif tadi untuk teman-teman ini ya tentu akan bisa meningkatkan taraf hidup teman-teman ini dalam melaksanakan kegiatan pertaniannya ya. Dan mensejahterakan dirinya, keluarganya, dan tentu mungkin lingkungan sekitarnya itu sebagai trigger ya, gitu Mbak Fitri. Sehingga tujuan dari RITSI itu sendiri bisa tercapai lewat pelatihan dari smart farming ini. Petani-petani bisa mengikuti menerapkan smart farming ini sendiri gitu ya Pak. Nah, bagaimana Pak Vincent menurut Bapak, apakah RITSI ini memang benar-benar berpengaruh terhadap daerah-daerah luar nih, daerah-daerah perbatasan? Buat RITSI berpengaruh sekali karena sangat berpengaruh sekali karena bisa mendukung, mensupport para petani yang ada di desa. Sebenarnya bagaimana sih bentuk dukungan-dukungan dari RITSI ini sendiri, program RITSI ini sendiri Pak? Kalau Bapak lihat dari Kabupaten Belu Pak. Kalau di Kabupaten Belu ya semacam pelatihan-pelatihan terhadap kelompok tani, anggota kelompok tani, difasilitasi dengan mungkin peralatan-peralatan pertanian, terus bagaimana merubah pola pikir petani untuk yang sebelumnya dengan cara konvensional, tapi mereka berubah dengan pola yang lebih modern. Ya. Ya, kita berharap ya program RITSI ini juga bisa mendukung smart farming yang ada di daerah-daerah terpencil. Jadi seluruh petani-petani yang ada di Indonesia juga bisa mengakses smart farming ini ya Pak. Dan ada dukungan dari KUR sendiri ya, ada dukungan dari KUR sendiri. Nah, di sini peserta pelatihan tadi dapat pelatihan tentang smart farming, ada jargonnya ya. Boleh disebutin nggak sih jargonnya? Apa sih jargonnya bisa Pak? Sama-sama gitu Pak. Kalau kemarin, jadi saya begini Bu, saya sebelumnya saya ingin minta terima kasih dulu kepada BPP Lampung, para fasilitatornya. Terima kasih buat Pak Roni yang sudah sampai dari Lampung, terus kepada BPP Kupang yang begitu selama ini dukung kami luar biasa mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, kalau soal pelatihan memang kami sangat-sangat senang, luar biasa, yang kami dari awal tidak mengerti yang namanya controller, pada akhirnya kami bisa mengerti, sehingga pada akhirnya
kita bisa bertani yang lebih canggih dengan hanya modal Android. Dari Lampung saya bisa kontrol pertanian saya di Belu. Ataupun bahkan kemarin sempat dibuktikan dari Kupang bisa kontrol lahan pertanian yang ada di Lampung. Ini kan luar biasa ini. Jadi jargonnya itu apa sih Pak? Kalau jargonnya kita smart farming tendes dia. Tendes dia ini, ya. Itu sebenarnya tendes itu sebenarnya hanya istilah yang kita pakai. Sebenarnya keseharian itu yang dimaksud itu menekan. Dengan kecanggihan kita hanya dengan menekan semua yang ada di lahan itu bisa berfungsi. Baik untuk mendeteksi kelembapan tanah, suhu, sprinkle itu bisa dengan sendirinya hidup. Itu dengan slogan tadi, tendes dia, semua bisa berfungsi. Jadi smart farming ini benar-benar sangat bermanfaat ya Pak. Nah, sobat, sahabat dan kawan-kawan dari Baper, sebenarnya pelatihan smart farming ini akan terus dilaksanakan dari Balai Pelatihan Pertanian Lampung dan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Jadi kalau kita dari Kupang, dari Belu atau dari daerah-daerah NTT ini, apakah kita bisa Pak nanti ikut pelatihan atau belajar di Balai Pelatihan Lampung sendiri? Ya bisa. Ya dalam artian kan kita ilmu ini kan untuk disebarkan ke masyarakat memang ya. Apalagi kalau balai-balai seperti ini kan saudara kita. Jadi sebenarnya kita sama gitu. Nah tadi udah saya sampaikan gitu ya. Kita dari jarak jauh pun bisa ngajarin. Jadi nanti teman-teman ini punya semangat. Setelah ini saya akan mau membuat rangkaian-rangkaian untuk modul-modul kontrol di tempat masing-masing. Good. Gimana caranya? Nanti kita bantu dari sana. Nah, kalau nanti main pingin jalan ke Lampung, lebih boleh lagi. Dan saya kira itu yang kita tunggu gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan mungkin dengan kita berjalan ini banyak yang kita lihat ya. Nah, tapi tetap tadi ujung-ujungnya memang itu menambah keyakinan kita untuk berwirausaha, beragribisnis ya. Jadi smart farming adalah salah satu injek ya, salah satu pemacu membuat kita tuh jadi yakin dengan adanya smart farming, pasti saya agribisnis saya pasti akan bagus, saya pasti akan oke. Nah, karena itu berarti KUR itu sebuah keniscayaan yang kita raih untuk lebih membuat menstabilkan usaha kita lagi. Nah, mudah-mudahan tadi itu Mbak Fitri, tujuan reaching-nya tercapai. Iya, semoga nanti dengan smart farming ini juga tujuan reaching tercapai, ada bantuan dari KUR, jadi semuanya bersinergi ya Pak. Dan terakhir saya juga mengucapkan terima kasih dulu nih sama BBB Kupang yang beri kesempatan kita di sini ya. Ini Pak Bahar ini Bambang Haryanto ini teman saya yang luar biasa. Jadi saya kalau tidak kena Pak Bahar nggak nyampe sini nih gitu ya. Jadi memang saya semangat kita sama, ingin mendukung ya ini juga anak bangsa, anak kita bersama begitu. Jadi kita tetap komit ya apapun yang ini lakukan BPB Kupang, kalau itu Lampung perlu hadir, insya Allah kita hadir. Begitu juga dengan teman sekalian. Insya Allah saya juga sampai Belu dengan tim nanti. Wah, dengan senang hati. Begitu Mbak Fitri ya. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Roni dan teman-teman dari Belu dan Kupang yang sudah hadir untuk mengisi Baper hari ini. Dan teman-teman yang ada, teman-teman Baper, jangan lupa kita tetap akan memberikan inovasi-inovasi dan informasi-informasi yang berkualitas dan yang bermanfaat buat teman-teman Baper sekalian. Seperti dari pelatihan-pelatihan tentang smart farming ini. Mari kita sama-sama mewujudkan tagline pertanian, Kementerian Pertanian, yaitu pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Semoga teman-teman selalu mengakses podcast kita. Sobat Baper, Mbak Omong Pertanian Peternakan.